Baik, kita ini akan bahas tentang pegas, khusus untuk pegas ya. Jadi kalau pada pegas, misalnya ini kita punya pegasnya tanpa beban, tanpa digantungi beban, maka dia misalnya memiliki panjang mula-mula sebesar x0. Nah, lalu pegas ini kita gantungi beban. Nah, kalau misalnya kita gantungi beban, pasti panjangnya nggak akan segini lagi dong. Dia akan nambah panjang. Misalnya, nah, sini, oke, dikasih beban. Ini misalnya menjadi yang tadinya segini, ini menjadi segini. Nah, itu ya. Ini misalnya jadi delta x, perubahan panjangnya. Nah, si beban ini kan memiliki gaya berat ya. Nah, gaya berat ini kan sebuah gaya. Nah, jadi di sini pada pegas ini berlaku hukum Hooke. Berlaku hukum Hooke, mana F sama dengan min K kali delta X. Nah, kenapa di sini ada negatif? Kan kalau misalnya kita beban ini contoh misalnya bebannya 100 Newton. Ya kan? Maka sebenarnya seolah-olah ada sebuah gaya pembalik yang arahnya ke atas, yang besarnya juga sama 100 Newton. Gitu ya. Nah, jadi negatif ini dia sebenarnya menyatakan arah gaya pembalik. Nah, itu hukum Hooke. Nah, kan untuk energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini adalah usaha yang dilakukan pegas pada saat pegas mengalami pertambahan panjang. Jadi ini lebih ke usahanya. Usahanya itu jadi kita tarik gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita punya pegas. Kemudian pegas ini misalnya kita beri beban. Sudah diberi beban ya. Kalau ini kan pegasnya belum dikasih beban, kemudian diberi beban, dia mengalami pertambahan panjang. Nah, tapi kalau ini jadi sudah ada pegas yang diberi beban, maka di sini dia memiliki X, anggap X0, panjang mula-mula. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Kita tarik. Berarti kalau kita tarik, kita kan memberikan usaha. Ada perubahan panjang di beban ini kan. Kalau ini kan memang dia pegasnya ketariknya gara-gara beban. Tapi kalau ini sudah ada beban, kemudian kita tarik lagi. Nah, ini akan mengalami perubahan panjang. Nah, misalnya jadi kayak gini. Maka di sini kan ada perubahan panjang ya, sebesar delta X. Nah, dari sini kita bisa hitung energi potensial pegasnya. Kalau energi potensial kan energi potensial biasa kan sebenarnya MGH. Nah, kalau misalnya pada pegas itu setengah dikali K kali delta X kuadrat. K kali delta X itu kan F, ya kan? Berarti di sini energi potensialnya sama dengan setengah kali F kali delta X. Mau yang mana yang dipilih ya terserah, gitu ya. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Gitu. Jadi kita dilihat di contoh soal ya. Contoh soal yang kedua, ini ya, sebuah benda masanya 50 kg bergantung pada ujung sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Hitunglah tetapan pegasnya atau konstanta pegasnya. Jadi ini diketahui masanya sama dengan 50 kg bergantung pada ujung sebuah pegas. Jadi kalau misalnya ini ada pegas, ini ada masanya. Nah, gitu kan. Nanti kan dia akan tertarik kan. Akan ketarik sama apa? Ketarik sama gaya beratnya kan. Nah, jadi dia panjangnya
bertambah panjang. Nah, kayak gitu ya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang diketahuinya lagi, bertambah panjang berarti ini sudah pertambahan panjangnya delta L atau delta X ya. Delta X 10 cm kita ubah menjadi meter, berapa? 1,1 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kita mau cari berapa sih nilai K-nya atau konstanta pegasnya. Dari hukum Hooke, F sama dengan min Kx kali delta X kan. Nah, ini minnya ini nggak usah dipakai, ini kan cuma arahnya doang ya kan, arahnya, jadi karena arah pembaliknya aja gitu. Ini kalau cuman minus ini cuma dia menunjukkan bahwa gayanya itu nanti akan ke atas gitu, gaya pembaliknya nanti kan ke atas berlawanan dengan arah ininya kan, arah gayanya. Nah, di sini yang menarik apa sih yang membuat gaya itu sendiri kan adalah gaya beratnya ya kan. Berarti di sini kalau kita mau cari K yang seharusnya F per delta X, nah K ini kita ganti dengan gaya beratnya. Nah, maka di sini K-nya sama dengan gaya beratnya berapa? Kan M kali G ya. Gaya berat kan M kali G. Berarti 50 kali G-nya kita pakai 10 aja. 500 Newton. Ini masuknya 500 Newton. Nah, apa? Delta X-nya 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, berarti hasilnya 5000 Newton per meter. Nah, ini konstanta pegasnya. Ada contoh soal tentang pegas ya. Sebuah pegas tergantung tanpa beban. Panjangnya 30 cm, kemudian ujung bawah pegas digantungi beban 100 gram sehingga panjang pegasnya menjadi 35. Kemudian setelah ditambahi beban tersebut ditarik sejauh 5 cm. Berapakah energi potensial pegasnya? Oke. Jadi di sini kasusnya ada pegas. Ini ada pegas. Pegas ini tanpa beban, tanpa diberi beban. Ini katanya sejauh berapa? Sejauh 30 cm. Kemudian ketika diberi beban, katanya dia bertambah panjang. Nah, tambah panjang ketika diberi beban, bertambah panjangnya dari sini sampai sini katanya menjadi 35 cm. Tuh. Lalu beban tersebut ditarik menjadi lebih panjang lagi. Kira-kira di sini ditarik lagi, jadi ini misalnya panjang mula-mulanya. Nah, ini dari sini ditarik lagi menjadi ditarik sebesar panjang, perbedaannya di sini 5 cm. Berarti dari sini ada delta X kan sebesar 5 cm juga, dari 30 ke 35 5 cm juga. Oke. Katanya yang diketahui masanya itu adalah 100 gram. 100 gram berarti ini adalah 0,1 kg. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih energi potensial pegasnya. Nah, kita kalau mencari energi potensial pegas itu dapat dari persamaan yang tadi ini. Setengah kali K kali delta X kuadrat. Jadi di sini setengah kali K kali delta X kuadrat. Kenapa kita tidak memakai yang F? Karena gayanya yang tidak diketahui. Nah, gaya kita menariknya itu kan pakai gaya. Tapi kita nggak tahu menariknya itu dengan gaya berapa. Ya, jadi kita dapatnya dari apa sih? Carinya yang K-nya aja. Itu ya. Nah, untuk mencari K ini kan kita dapat dari hukum Hooke. Jadi di sini F-nya itu kan berarti kan W ya dari sini. Itu kan gaya beratnya. Ya kan? Dari sini kita dapat konstanta pegas. F sama dengan K kali delta X.
F-nya ini kan berat ketika dia diberi beban, berarti F-nya itu kita pakai berat. Ini jangan beban deh, berat. Nah, itu ya, sama dengan K kali delta X. Gitu. Masanya 0,1, gravitasinya 10. Kayaknya kita cari delta X-nya 5 cm. Berarti kita ubah jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Gitu. Bentar. Nah, berarti K-nya sama dengan ini kan 1. Kan? Berarti 1 per 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 1 dibagi 5 kan 0,2. 0,2, 10 pangkat 2 nya naik jadi 10 pangkat 2. Berarti ini jadi 20 Newton per meter. Nah, kita dapat nilai K-nya. Oke. Nah, sekarang kita mencari energi potensial pegasnya. Dan energi potensial pegasnya sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, sekarang delta X yang dipakai yang mana? Delta X yang dipakai yang ini, yang ketika dia ditarik. Gitu. Jadi, di sini setengah kali K-nya tadi 20, delta X-nya 5, karena harus ke meter ya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ini jadi 10, 25 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Berarti jadi 25 kali 10 pangkat minus 3. Atau 0,025 satuannya joule. Oke. Nah, sekarang bedanya apa sih ini sama ini? Kalau ini didapat, si delta X ini dapat dari yang ketika ditanemin berat. Jadi kita pakai delta X yang ini. Nah, tapi kalau ini delta X yang dipakai adalah ketika dia ditarik. Ketika dia ditarik. Kebetulan sama di sini 5 cm gitu ya. Jadi delta X dari gara-gara dia dikasih beban. Kalau ini delta X gara-gara ditarik. Nah, energi potensial itu adalah delta X yang gara-gara ditarik gitu.